Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya teman-teman remaja di rumah? Baik, puji Tuhan, saya diberkati. Pagi ini kita akan beribadah dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Teman-teman, kita masuk dalam proses ibadah. Saat teduh dimulai. Tanah Airku, karya Haris Rahmat Nugraha. Angin berdesir di pantai, burung berkicau dengan merdu, embun pagi membasahi rumput-rumput. Itulah tanah airku, sawahnya menghijau, gunungnya tinggi menjulang, rakyat aman dan makmur. Indonesiaku, tanah tumpah darahku, jaga dan rawatlah selalu. Di sanalah aku dilahirkan dan dibesarkan. Di sanalah aku menutup mata. Oh, tanah airku yang aku cintai, Indonesia Jaya. Tema kebaktian kita pada minggu hari ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema memiliki integritas anak Tuhan dalam mengisi kemerdekaan dari Injil 1 Timotius 6 ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Panggilan beribadah. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita memuji Tuhan dari lagu rohani NKB 218 Indonesia Tanah Airku. Indonesia, tanah airku, indah dan megah.
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita menyanyi dari lagu rohani Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita seperti yang tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita berdoa bersama. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, karena membiarkan mereka yang kelaparan dan terbuang. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena seringkali kami pesimis dengan kemajuan bangsa kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena kami belum memelihara alam dengan sepenuhnya. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena kami tidak melakukan sesuatu kepada mereka yang haknya ditindas. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena kami menutup hati kami untuk menolong mereka yang lapar dan terbuang. Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Sejauh timur dari barat, Engkau jauhkan pelanggaran-pelanggaran kami. Amin. Kita menyanyi lagu Pulihkan Negeri Kami.
berita anugerah. Bagi kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah diperdengarkan kepadamu dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Doa pembacaan Alkitab dipimpin oleh. Sebelum kita mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan dan belajar dari sebagian kecil firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu ini. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Amin. Teman-teman, mari kita membaca 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 12. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa yang ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Ya, adik-adik di rumah pasti melihat pagi ini ibadah kita suasananya beda ya. Ya. Adik-adik di rumah pada pegang bendera juga ya. Adik-adik yang pegang bendera di rumah nanti foto ya, kirim fotonya ke grup remaja. Ya, adik-adik yang berfoto dengan memegang bendera hari ini kami akan berikan hadiah. Ya, jadi adik-adik yang pegang bendera silakan foto, jangan sudah selesai ibadah baru foto ya. Ya, pada saat ibadah, ya adik-adik jangan selesai ibadah baru cepat-cepat ambil benderanya baru bilang saya Bu Guru berfoto dengan memegang bendera. Ya adik-adik, tema kita pagi ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa adik-adik? 76. Adik-adik, siapa di sini yang sudah berusia 76? Ya, tentu yang berusia 76 adalah oma dan opa, ya. Ada yang opanya sudah 76, ada yang omanya sudah 76 ya. Ya, kalau kita adalah generasi penerus bangsa adik-adik. Nah, adik-adik pagi ini tema kita di dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia
memiliki integritas anak Tuhan dalam mengisi kemerdekaan. Tadi kita sudah membaca bersama firman Tuhan dari kitab 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 12. Nah, di situ ada banyak hal yang kita bisa pelajari adik-adik, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Ya, adik-adik, Ibu Guru mau tanya dulu, merdeka itu apa sih? Ya, merdeka itu artinya bebas. Ya, kita sudah bebas. Ya, Indonesia sudah bebas dari penjajahan karena pahlawan kita mengorbankan seluruh jiwa raganya. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita memiliki 2 kemerdekaan ya adik-adik. Apa itu? Yang namanya untuk meraih kemerdekaan pasti ada yang berkorban, ada pengorbanan. Nah, kita juga memiliki kemerdekaan, memiliki hidup yang kekal. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Sehingga Tuhan memberikan kita kemerdekaan untuk hidup sebagai anak Tuhan, dan kelak kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Ya. Pahlawan mereka mengorbankan diri di medan pertempuran. Nah, Tuhan Yesus juga adik-adik, Dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya agar anak-anaknya mendapat kehidupan yang bebas dari belenggu dosa. Nah, adik-adik, pada pagi ini kita memaknai 2 kemerdekaan itu, ya, baik kemerdekaan kita sebagai anak-anak bangsa dan juga kita merdeka sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada pagi ini. Ya, adik-adik, kalau mau menjadi anak Tuhan yang memiliki integritas yang baik, yang pertama kita akan baca di ayatnya yang keempat. Ya, ayat 4 itu di situ ada penyakit yang harus kita tinggalkan, yang harus kita hapus dari diri kita. Apa itu adik-adik? Penyakit sok tahu. Ya. Di dalam Alkitab juga ya adik-adik, ada yang mengatakan sok tahu, yaitu di ayat 4. Ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ya, kalau bahasa Indonesia biasa mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Pokoknya dia berlagak tahu, angkuh, tetapi sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh sok tahu, ya. Lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan beri kita hikmat sehingga kita menjadi anak Tuhan yang berakal budi, ya. Bukan menjadi anak Tuhan yang sota, ya. Sok tahu, biasa anak muda sekarang bilang sota, ya. Nah, di dalam firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh berlagak sok tahu, tetapi kita harus merendahkan diri agar Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat dan akal budi. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari untuk mengisi kemerdekaan sebagai anak Tuhan? Ya, kita baca di ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-8, ya, maaf, ayatnya yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Ya, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk selalu hidup bersyukur. Apa yang Tuhan berikan saat ini itu adalah anugerah yang luar biasa Tuhan berikan. Kehidupan adik-adik, kekuatan, kesehatan. Wow, Tuhan Yesus sudah berikan lebih dari apa yang kita minta adik-adik.
Ya, apa sih yang kita punya yang merupakan berkat Tuhan? Ya, kita punya keluarga yang saling menyayangi di rumah. Ya, ada kakak berkat Tuhan yang indah yang Tuhan berikan. Apalagi punya adik, ya itu juga berkat Tuhan. Punya oma dan opa yang sayang sama kita, ya itu berkat Tuhan. Punya mama dan papa yang setia mendampingi kita, itu juga berkat Tuhan, ya. Jadi kita selalu hidup bersyukur, punya makanan dan pakaian yang cukup, tidak boleh berlebihan. Kenapa? Kita bercermin dari doa Bapa kami, ya. Siapa yang hafal doa Bapa kami? Ya, kalau tidak hafal doa Bapa kami, nanti ibu guru kasih turun jadi sekolah minggu dulu, tidak usah remaja, ya. Ya, anak remaja pasti hafal doa Bapa kami, apalagi anak sekolah minggu saja hebat, apalagi anak remaja. Ya, doa Bapa kami apa yang dikatakan? Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Dari doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Semuanya cukup, tidak lebih. Ya, karena manusia pasti tidak pernah merasa puas, maunya lebih. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup cukup. Ya, kita punya teman-teman, ya, walaupun kita punya teman cuma 3, 4, tidak sampai punya teman grup yang banyak, ya kita bersyukur karena lewat teman juga kita bisa saling mendoakan dan menguatkan, ya. Jadi kita bersyukur Tuhan berikan kita teman yang bisa mendoakan kita dan menguatkan kita, menghibur kalau kita sedih, ya. Kemudian apalagi yang Tuhan ajarkan kepada kita? Ya, adik-adik, apapun yang kamu punyai saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saat ini mungkin kebutuhanmu, mama dan papa berikan, tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, ya, karena orang tua memahami kebaikan apa yang harus diberikan anak-anaknya. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, mungkin adik-adik di rumah kalau lihat temannya sudah dibelikan handphone Samsung, terus lihat temannya pakai iPhone, mau lagi mama, papa ada lagi nih handphone merek terbaru, ya, yang kekinian, maunya yang itu lagi. Pokoknya apa yang dimiliki temannya semua dia juga mau miliki. Nah, adik-adik, hilangkan, ya, sifat seperti itu, karena itu menggambarkan bahwa kita tidak bersyukur, adik-adik. Tetapi apapun yang kita punyai, yang Tuhan, yang mama papa berikan, kita syukuri. Sudah itulah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita semua, ya, kebutuhan kita, kebutuhan adik-adik, ya, yang masih dalam masa belajar di bangku SMP atau yang di SD, ya. Jadi adik-adik, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita memaksakan orang tua, berarti adik-adik belum merdeka. Kenapa? Adik-adik, ya, menyuruh orang tua memberikan keinginan kalian menjajah orang tua untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginanmu. Itu sudah menjajah orang tua dan juga menjajah dirimu sendiri. Berarti kita belum hidup merdeka karena keinginan, kedagingan kita, adik-adik. Ya, jadi Tuhan Yesus ajarkan kita seperti doa Bapa kami untuk selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik.
kekuatan, kesehatan sudah luar biasa adik-adik. Itu anugerah Tuhan. Ya, terus ayatnya yang ke-11. Ya, di situ kita diajarkan hidup takut akan Tuhan. Ya, tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ya, anak-anak Tuhan pasti hidup dalam kasih. Kalau adik-adik sudah hidup dalam kasih, menghidupi buah-buah roh dalam hidupmu, maka engkau sudah dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang berintegritas, ya. Ya. Kemudian di ayatnya yang 12 ada tugas dan tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan kita, ya. Apa itu? Di ayatnya yang 12, bertandinglah dalam pertandingan iman, ya, yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Bertanding dengan iman berarti kita harus melawan semua godaan-godaan iblis. Ya, kita harus berjuang bagaimana supaya kita mencapai cita-cita di dalam Tuhan, ya, dan tetap menjadi anak Tuhan, dan kelak kita akan mendapat kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan. Ya. Jadi adik-adik, apapun saat ini, ya, yang menjadi rintanganmu, tetap tekun berdoa, libatkan Tuhan, ya, minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan akan campur tangan membantumu, ya adik-adik. Apapun cita-citamu saat ini, kamu berdoa dan berjuang dengan iman. Tuhan akan memberikan kemenangan bagimu adik-adik. Ya. Adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Ya, selamat hari Minggu. Selamat kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kiranya kita semua selalu bersukacita menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan, yaitu kita akan mendapat kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya, adik-adik di rumah, semua sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kiranya apa yang kita pelajari bersama lewat firman Tuhan pagi ini, kita dapat pahami, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan di dalam mengejar cita-cita kita, di dalam memperjuangkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya, adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, jika pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh beribadah dengan penuh sukacita, karena hari ini Tuhan, kami beribadah dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari kemerdekaan kami Tuhan, dengan menjadi generasi bangsa yang takut akan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selimuti kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, agar kami selalu aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami aman dari segala penyakit berlagak tahu Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi anak-anak yang rendah hati dan selalu berakal budi, karena hikmat dari Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk belajar bersyukur kepadamu Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, khususnya di dalam keluarga kami. Terima kasih atas mama dan papa, oma dan opa yang Tuhan selalu beri kesehatan bagi mereka, mereka setia mendampingi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran mereka di sisi kami
untuk selalu menuntun kami untuk tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur kepadamu. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini Tuhan kami serahkan seluruh cita-cita kami Tuhan, cita-cita yang kami kejar di dalam Tuhan, Engkaulah yang akan menuntun kami Tuhan, memberikan kami kemampuan untuk tekun belajar dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami Tuhan berdoa buat kedua orang tua kami, Mama, Papa, Oma, dan Opa. Biarlah Tuhan karuniakan selalu kekuatan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan mereka Bapa, sehingga mereka terus setia dan selalu sehat mendampingi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Bapa, sehingga pada minggu depan Tuhan kami boleh kembali beribadah bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu, walaupun kami melakukan secara virtual, tetapi kami yakin Tuhan, kami selalu disatukan di dalam doa lewat kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau tumbuh menjadi anak-anak generasi bangsa yang kiranya Tuhan pakai kelak untuk kami membuktikan bahwa kami tetap setia kepadamu Tuhan dengan setiap talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam negeri kami dengan aman dan kami boleh menjadi anak-anak yang siap dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan nas persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita naikkan syukur dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Untuk mengakhiri ibadah syukur menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, mari kita puji kebesaran Tuhan dengan lagu Indonesia Negaraku, KJ 336.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, kita masuk di dalam berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami mau bersaksi baginya. Merdekakanlah hati yang terbelenggu, kesedihan dan duka. Kami mau menjadi alat bagi Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik di rumah yang pegang bendera, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Yang semangat ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi, lebih semangat ya. Kita ulang satu kali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, adik-adik, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ya, adik-adik sehat selalu, setia dan tekun berdoa menjadi generasi bangsa yang siap dipakai Tuhan. Amin. Merdeka adik-adik. Sampai jumpa teman-teman, selamat merayakan Hari 17 Agustus.
Itulah hari